Juga yang menarik Pip, di sini ada kemarin saya baca artikel bahwa ini Inter masuk Champions League final ini tidak lepas dari peran Manchester United. 4-0 ini udah skor yang layak nggak sebenarnya buat City? Istilahnya sekarang nih diekspos sama Manchester City bahwa Real Madrid itu bobrok. Real Madrid itu banyak kekurangan. Real Madrid itu butuh pembaruan lagi. Sekarang kita pindah ke semifinal Liga Champions leg kedua. Ini pemenangnya udah ada, tapi kita review dikit antara Inter berhadapan dengan Milan ya, yang dimana Milan sudah pakai Leao yang digembar-gembor katanya bisa ngobrak-ngabrik pertahanan lawan. Malah keobrak-abrik sendiri Milannya. Gimana tuh? Secara keseluruhan dulu dah, Inter dan Milan, Derby La Madonnina, Inter menang ke final. Iya, nggak mudah ya memang ya di saat mereka, terutama Milan, sudah tertinggal 0-2 di pertandingan pertama ya. Kemudian dengan game plan yang memang tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik. Dua sisi flank mereka tidak berjalan, kemudian juga gelandang mereka juga selalu didikte, didominasi oleh para pemain-pemain Inter, sehingga kemampuan Leao pun yang diharapkan untuk bisa jadi pembeda memang sangat sulit untuk bisa menciptakan satu gol untuk bisa menyamakan ataupun leading terlebih dahulu, dan terbukti memang nggak mudah dengan kombinasi defense para pemain Inter yang begitu solid. Nah, kalau lu sendiri gimana Bang Bes? Kayak Leao nih yang udah paling jago, yang paling jago aja kekunci gitu. Kayak seakan-akan kenapa Pioli nggak ada plan-plan lainnya sih? Kadang pelatih punya plan B, tapi pemain yang eksekusinya itu ada di plan A. Jadi dalam artian di sini saya mau bilang bahwa AC Milan nggak punya cukup modal untuk melawan Inter. Modal di sini apa? Kedalaman skuad. Betul. Ketika Lautaro Martinez nggak bisa main, ketika Edin Dzeko nggak bisa main, masih ada Lukaku di Inter. Ketika Mkhitaryan nggak bisa main, ketika Calhanoglu nggak bisa main, masih ada Marcelo Brozovic. Itulah Inter Milan. Mereka punya kedalaman, mereka punya modal. AC Milan musim lalu memang juara Serie A. Tetapi ketika mereka juara Serie A, mereka hanya main di satu kompetisi, Pip. Itu beda ya. Mereka main di dua kompetisi yang berbeda. Tentu dituntut apa? Punya skuad yang dalam. Ketika Leo nggak bisa main, mereka harus punya pengganti yang sepadan. Dan Leo ini jangan lupa, Leo ini kan habis dari cedera. Kita nggak bisa memaksa pemain yang baru sembuh dari cedera, baru main lagi, terus tiba-tiba harus tampil 100%. Disinilah menurut saya kesalahan dari AC Milan, bahwa mereka tidak cukup mempersiapkan musim ini dengan baik. Dengan pembelian-pembelian pemain. Kita bisa buktikan dengan apa? Di Liga. Mereka peringkat berapa? Ya kan mereka nggak masuk 4 besar. Jadi ini bisa musim yang sangat buruk buat AC Milan kalau sampai mereka nggak lolos ke Champions League atau lolos ke 4 besar. Ya, ini sebelum kita lanjut ada statistik dari Inter yang menang lawan Milan. Ini ball position menang Milan nih, karena Milan mau mencoba mendominasi gitu kan. Ada total Tapi total attempt-nya malah Inter yang lebih dominan dengan 15 kali kan dibanding 5 Milan ya. Terus juga ini kalau ngelihat statistik sendiri ini gimana ya, Bang Bes? Kalau dari statistik ini kita bisa lihat bahwa efektivitas permainan AC Milan sangat buruk ya, karena mereka menguasai bola, lebih banyak menyentuh bola, lebih banyak mendikte permainan, tetapi kita lihat Inter lebih berbahaya. Lebih berbahaya lagi dengan apa? Dengan gol yang dicetak oleh Inter Milan dengan skor 1-0, ini membuktikan bahwa AC Milan tidak punya plan B ketika berhadapan dengan Inter. Terus yang kedua juga, kita lihat yang membawa Inter Milan bisa sampai ke final Liga Champions musim ini adalah lini pertahanannya. Mereka melawan Porto tidak kebobolan, melawan Benfica kebobolan 3, tetapi di awal mereka tidak kebobolan. Lawan Milan 2 leg mereka tidak kebobolan sama sekali. Tidak mudah untuk main tidak kebobolan karena itu menuntut konsentrasi, defensif unit yang sangat bagus, organisasi, dan Inter Milan berhasil membuktikan itu. Mereka kompak, mereka bisa clean sheet, dan ini kemenangan ala sepak bola Itali. Ya kan, zaman dulu Itali, Grendel, Catenaccio. Jadi hati-hati Manchester City. Ini bukan pertandingan yang otomatis mereka bakal menangkan. Bisa jadi pertandingan yang sangat alot karena Inter Milan dengan tradisi Italinya, pelatih Itali, pemain-pemain Itali, ya bisa aja 0-0 atau 1 sama atau malah 1-0 untuk Inter Milan. Kita tidak pernah tahu. Iya, cuman pertanyaannya nanti yang muncul, berapa lama mereka itu kuat untuk bertahan? Karena lebih capek ya bertahan ya. Capek. Perlu fokus, perlu chemistry yang benar-benar kuat untuk melakukan compact defense,
shadow di saat para pemain-pemain dari City nanti menari-nari. Iya. Jangan lupa juga Chelsea 2 kali juara Champions, 2 kali tidak diunggulkan di final. Iya. Underdog kan? Pertama lawan Bayern Munchen kalau nggak salah, terus Drogba kedua tuh. Drogba, kedua lawan City City. juga. Iya, dua-duanya mereka bermain pragmatis, bertahan, reaktif football, tapi akhirnya yang memenangkan piala akhirnya ya Chelsea dengan 2. Tapi iya, itu menarik juga tuh, apakah akan selamanya kayak yang lebih banyak tim yang pragmatis, tim yang defense itu menang dalam event cup gitu, atau jangan-jangan ini adalah momentum sepak bola kayak kita ke sepak bola ball position yang bisa menangin lagi. Mungkin itu ada jawabannya nanti di final. Tapi kita balik lagi ke Inter dan Milan, ini ada man of the match. Kalau semuanya bilang ya Lautaro Martinez lah. Ini Lautaro Martinez. Kan gue bilang Martinez. Benar. Ini dia kan di Argen kadang so-so lah ya di Argen. Kalau di Inter nih suka tiba-tiba ngambil jadi pemain yang penting gitu, jadi sosok yang benar-benar vital banget. Jadi keputusan-keputusannya juga oke. Gimana Iya, sih? terlihat kan bagaimana sentuhan dengan 35 kali, kemudian akurasi passing dengan 75%. Yang menarik buat saya adalah bagaimana seorang Lautaro Martinez di saat ada di box penalti lawan, dia cepat untuk mengambil keputusan. Walaupun bagus. sudutnya sempit, tapi dia berani untuk mengambil keputusan shooting. Dan akhirnya 1-0 cukup gitu loh. Lalu sendiri gimana Bang Bes ngeliat Lautaro? Dia golin pas udah Lukaku main ya, terakhir ya Lukaku main, akhirnya ada variasi serangan baru. Kalau saya ngeliat Lautaro Martinez ini kayak ada redemption dari Piala Dunia kemarin. Memang dia juara Piala Dunia, tetapi dia nggak tidak dapet, dia bukan kepuasan, aktornya. iya, Dia iya, bukan iya. aktornya. Bahkan dia kalah dengan Alvarez juniornya. juga. Alvarez. Julian Alvarez. Tapi kita lihat sekarang Lautaro Martinez kembali ke klub, dia membuktikan bahwa di laga penting seperti Champions League dia bisa membuktikan. Yang hebat dari dia apa? Kualitas teknik so-so aja. Taktik so-so juga. Work rate, kerja kerasnya. Ya, dalam artian kita sebagai pelatih sekarang suka striker yang tidak cuma bisa cetak gol, Pip. Tapi striker juga yang bisa kerja untuk tim. Karena pertahanan pertama itu dimulai oleh striker. Striker yang menentukan kapan press, kapan mundur, kapan dia melakukan serangan balik, dan itu dilakukan oleh seorang Lautaro Martinez. Dan dia juga punya gelandang-gelandang yang bisa melayani Martinez kan. Yes. Brozovic kemudian dimainkan Vicky bisa kan. masuk. Kemudian Barella, iya ada Itali, Barella. box to box. Penyokongnya bagus juga dia. Tapi itulah ya Lautaro Martinez kalau Juga yang menarik, Pip, di sini ada kemarin saya baca artikel bahwa ini Inter masuk Champions League final ini tidak lepas dari peran Manchester United. kenapa begitu kaitannya apa? Manchester United menyumbang 3 pemain di Inter, makanya mereka bisa lolos. Siapa? Lukaku, Iya. ya kan? Mkhitaryan, Darmian. MU juga. Berarti MU baik, Pip. Dia menyumbang 3 pemain untuk Inter. Ada emang Internya lagi luck juga aja. Clean sheet juga karena bagannya di kanan, coba kiri ketemu Munchen, ketemu Madrid, yang lain-lain, ketemu City. Nah, ini sekarang kita, Lautaro, berbicara Lautaro, seneng tuh gue tadi mau lanjutin tuh. Lautaro di Argentina, itu dia harusnya ditaruh di laut, kan Lautaro taruh laut. Tapi Lautaro di Derby La Madonnina dia di laut, iya, dia bisa menaruh Milan di laut, gitulah ceritanya. Nah, sekarang kita ke review antara Madrid lawan Manchester City. Ini gue kutip dari pernyataan. Tadi kan benar, Lautaro prediksi Om Supri benar, man of the match. Nah, sekarang gue bukanya gini. Kemarin bilang 2-1, menang Madrid. Terus Bang Bes bilang yang jadi pembeda itu Haaland. Salah semuanya. Salah semuanya. 4-0 ini udah skor yang layak nggak sebenarnya buat City sekarang? Ya untuk semifinal, kemudian background Real Madrid finalis juara musim lalu, ya saya pikir ini ya nggak asik ya. Karena Di luar ini ya prediksi di luar juga. ekspektasi kita semua. Diharapkan kan Madrid dengan sejarah yang kuat di Liga Champions, mereka bermain away itu bisa berbicara banyak setelah mereka gagal di kandang mereka. Tapi faktanya transisi mereka tidak begitu baik. Kemudian Benzema juga sering lose the ball. Praktis hanya mengandalkan Vinicius dengan kecepatannya, dengan running with the ball. Tapi sepak bola hanya mengandalkan satu pemain nggak cukup. Apalagi City memiliki 2 jangkar yang baik. Kemudian transisi mereka juga sangat cepat untuk recovery di saat mereka kehilangan bola. Nah, attacking mereka memang mematikan saya pikir. Kalau gue ngelihatnya
kemarin Pip, Ancelotti kehabisan akal ngelawan Pep. Kehabisan akal atau emang udah nggak punya lagi? Kehabisan akal. Kehabisan. Pepnya terlalu banyak berarti. Pepnya kebanyakan ide. Jadi tadi kemarin itu adalah adu taktik di lapangan. Ancelotti dia punya kunci, tadi sudah dibilang sama Om Supri, bahwa Vinicius, Rodrigo. Kehebatan Madrid adalah memanfaatkan bola counter cepat lewat sisi sayap. Plan A, plan B-nya nggak ada. Ketika plan A-nya sudah ditutup oleh City dengan menaruh Kyle Walker, dengan menaruh Stones dan Rodri. Stones, Rodri, orang banyak bilang dia adalah gelandang yang menahan serangan segala macam. Justru dia adalah gelandang yang mendouble ketika Vinicius lawan Kyle Walker, yang mengcover adalah Stones atau si Rodri, atau sebaliknya di sisi kiri Akanji ketika dia harus berhadapan dengan Rodrigo, ada di situ Stones atau Rodri juga yang mengcover. Jadi istilahnya ketika Real Madrid sudah buntu, nggak ada plan B-nya, Vip. Mencoba memasukkan pemain, tetapi pemain-pemain cadangannya Madrid sama problemnya kayak AC Milan, kedalaman skuadnya nggak cukup. Dia masukin pemain nama-namanya kayak Asensio yang udah lama nggak main. Segitu aja lah, akhirnya segitu aja. Dan City kedalaman skuadnya berbeda. Dia punya Phil Foden, Riyad Mahrez. Sama tuh, yang A-nya masih sama tuh. Dan cetak gol lagi kan. Dan kemarin saya lihat juga Ancelotti nggak punya jawaban karena Pep mengganti taktiknya ketika pertandingan lagi jalan. Istilahnya coaching on the run ya kalau bahasa kepelatihannya. Apa coaching on the run-nya? Mereka build up pakai 3 di belakang, terus Stones maju ke depan. Ketika itu nggak jalan, satu pemain yang dari 3 di belakang ini naik lagi. Jadi sisa 2 di belakang. Akhirnya di tengah jadi ada 5 pemain, Pip. Banyak ya. Jadi salah satu dari Akanji atau Walker, dia akan menemani gelandang yang di tengah. Itu adalah taktik yang dikeluarkan Pep ketika bola itu jalan. Makanya mereka bisa menguasai bola sangat banyak. Kan 30 menit pertama itu sangat menguasai Real Hanya Madrid. 10 sentuhan Real Madrid tuh mampu menguasai Kenapa bola. City bisa menguasai lebih banyak bola? Karena mereka memiliki lebih banyak opsi. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh Ancelotti. Tidak ada jawaban. Akhirnya ya udah pasrah aja babak pertama, kebobolan 2-0. Babak kedua coba untuk ada perubahan sedikit, tetapi Pep lagi-lagi merubah taktiknya. Akhirnya ketika bertahan mereka nggak pakai bertahannya pakai 5 tapi 4-4-2. Itu tidak bisa ditembus oleh Real Madrid. Alih-alih mencetak gol atau menyamakan kedudukan malah nambah gol. Jadi menurut saya Pep udah menang dalam adu taktik dalam pertandingan. Berarti babak kedua emang Ancelotti udah tinggal berdoa aja dia. Dan terlihat sebenarnya mereka tidak mental dan memiliki spiritual. Mereka tidak memiliki holding midfielder. Benar. Valverde bukan tipikal holding. Kroos pun sama, apalagi Modric dengan usia yang sudah tidak muda. Nah, City punya 2 pemain, walaupun sebenarnya Stone bukan pivot, tapi di saat build up memang dimainkan untuk bisa didorong bersama Pedri di lini tengah. Untuk apa? Untuk menjadi pemain pertama yang memutus kecepatan para pemain-pemain Madrid, Vinicius di saat mereka melakukan attacking. Nah, ini berjalan dengan sangat baik, berbeda dengan apa yang dimiliki dijalankan taktikal, dijalankan Ancelotti. Di saat mereka tidak punya jangkar praktis, Kevin De Bruyne, pemain-pemain City yang lain, itu di saat mereka melakukan attacking, itu sudah berhadapan dengan 2 center back mereka. Yang sejauh yang kita lihat memang Rudiger tidak dimainkan. Ya kan? Tapi ada Milito yang memang dalam 1 lawan 1, dalam faktor kecepatan memang tidak begitu mumpuni sebenarnya. Itu menarik deh. Militao nih, gua kalau bener kan waktu itu lu bilang dengan Militao sembuh itu kan karena Militao starting line up dari awal, bisa jadi itu dilema buat Ancelotti. Itu kan kalau udah semifinal, kalau udah mau final, kayaknya bener-bener hal-hal detail dikit aja ada error aja itu salah. Kenapa dia ngambilnya Militao ya? Atau jangan-jangan emang waktu itu pernah ngegolin di tahun lalu kan? Walaupun sekarang golin juga kemarin, cuman ke gawang sendiri. Kan itu maksudnya pertimbangan apa sih Ancelotti? Rudiger kan works nih di leg pertama. Kenapa dia Militao ya? Biasanya pelatih akan pilih pemain yang siap untuk pertandingan tersebut dan biasanya dia akan melihat ke belakang juga. Pemain-pemain yang main untuk dia selama ini tuh siapa? Starting 11-nya dia siapa? Pemain terbaiknya dia siapa? Ya Ancelotti pasti mikirnya adalah Militao. Dia mungkin khawatir Rudiger mungkin bagus 1 lawan 1, tetapi tentu Ancelotti datang ke Etihad bukan buat bertahan, tapi pengen juga ada nyerangnya dikit. Dan kita tahu build up-nya Rudiger sama Militao ya 11-12, tapi Militao agak sedikit lebih unggul. Mungkin yang dilihat oleh Ancelotti di situ. Tapi saya malah menyorotinya bahwa
Ancelotti mengambil resiko kemarin lawan City dengan menggunakan Rodrigo di atas. Karena dengan menggunakan Rodrigo di atas berarti dia mengurangi satu pemain untuk mengcover di lini tengah. Karena biasanya yang main di situ adalah Valverde. Valverde main di sana, tapi dia turun ke tengah untuk create overload atau menang jumlah. Dan namanya pelatih wajar lah ya, ngambil resiko. Dan pasti juga dia berpikir bahwa dia bisa ada momentum untuk serangan-serangan balik. Makanya pakai Rodrigo sama Iya, dampak dari kegagalan mereka meraih kemenangan di leg pertama di home, makanya dengan bermain away mengambil satu keputusan Militao dimainkan untuk apa? Ya untuk bisa meraih kemenangan, tapi bisa dibilang blunder juga. Iya, Pip, kan lu pecinta La Liga, pasti udah sering lihat La Liga, Real Madrid, Barcelona dan segala macam. Musim ini Real Madrid sering kalah di La Liga lawan tim-tim kecil, ya kan? Itu tidak terlalu banyak dibahas orang karena mungkin levelnya masih level La Liga. Istilahnya sekarang nih diekspos sama Manchester City bahwa Real Madrid itu bobrok, Real Madrid itu banyak kekurangan, Real Madrid itu butuh pembaruan lagi. Jadi istilahnya menggunakan pemain-pemain yang sama di musim yang berbeda itu tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Akhirnya ya kekalahan-kekalahan di La Liga itu terjadi di Champions League, bahkan lebih tragis dengan skor 4-0. Iya, emang itu kalau kita ngelihat Madrid emang agak kurang terekspos kalau di La Liga gitu. Padahal di saat dia udah main di Liga Champions, fokusnya udah di Liga Champions tuh, dia Copa del Rey udah dapat, Barcelona juga udah juara di La Liga, itu kenapa terfokus itu. Menarik memang kayak generasinya nih, regenerasi Madrid, kayak lihat nih, dia mau beli Bellingham apa segala kita macam. lihat back kirinya aja nggak ada. Pakainya Kamavinga. Back kiri Murni nggak ada. Bisa ya, Alaba bisa di kiri kan. Ya, Walaupun tapi kan dipakainya di tengah. Lebih difokuskan sebagai center back Ya, kan. back kanannya pun sudah nggak muda lagi. Carvajal. Terus gelandang bertahan ketika Casemiro pindah ke MU, belum ada yang bisa menggantikan. Apalagi sepak bola sekarang perlu intensitas, bukan menafikan, mengecilkan Kroos dan Modric ya kan, tapi memang Madrid perlu regenerasi. Benzema juga musim lalu umurnya masih 1 tahun lebih muda, sekarang 1 tahun lebih tua. Istilahnya perbedaan 1 tahun itu berefek. Istilahnya dari segi stamina, dari segi strength pasti akan berkurang. Tekniknya mungkin nggak akan hilang, tapi strength dan stamina, endurance, daya tahan pasti akan berkurang. Memang Benzema waktu itu jagonya pas puasa, bulan puasa dia jago tuh. Nah, tapi ini kita lihat dulu statistik dari Manchester City dan Real Madrid. Mencincang-cincang Real Madrid 4-0. Nah, ini beda lagi. Kalau sekarang ball positionnya tinggi, tapi menang juga. Udah pasti ya. Udah pasti. Tadi. Ini menjadi pakemnya dari MCT. Dominal ball possession, kemudian banyak melakukan tembakan dengan melakukan serangan 68 kali. Berbeda dengan Real Madrid yang hanya melakukan serangan 27 kali. Bang Bes, kalau saya ngelihat dari semua statistik ini yang menarik perhatian saya itu adalah ball recover. Berarti recovery ball. Berarti Real Madrid hilang banyak sekali bola. Ini yang menarik yang Dan orang mungkin kuncinya jarang adalah lihat. transisi dimenangkan oleh MCT. City memang menguasai jalannya pertandingan dengan possession segala macam. Tetapi mereka berhasil merebut bola tuh 43 kali berbanding 24 Real Madrid. Berarti yang salah apa? Real Madrid cepat sekali kehilangan bola. Mereka ngasih bola ke City buat main, dan ketika kita hilang bola di atas mungkin nggak apa-apa, tapi ketika hilang bolanya di area sendiri atau di setengah lapangan, waduh, itu transisi bertahannya harus cepat. Dan kemarin saya nggak terlalu ngelihat etos kerja dari seorang Vinicius, Rodrigo untuk mengcover Kamavinga atau Alaba di sisi kiri. Di 30 menit awal itu mereka nggak pernah bisa masuk di setengah lapangan City. Artinya apa? Intensitas untuk melakukan ball recovery dalam melakukan transisi itu memang lebih dimenangkan dari tim City itu sendiri. Iya. Tapi emang kalau menurut gue juga secara pribadi pengamat La Liga lah istilahnya. Madrid memang punya template gitu. Template dari tengah ke Vini, Benzema gol. Cara ngelawan Madrid menghentikannya diputus template-nya. Lawan City ini bukan diputus lagi, nggak dapet bola. Madrid ini nggak dapet bola. Jadi ya udahlah 4-0 kayaknya memang kaget, tapi ya emang itu cukup oke. Nah, itulah tadi komentar-komentar menarik dari Bang Bes dan Bung Supriyono. Ini masih banyak pembahasan yang menarik yang sangat buat sayang kalau dilewatkan ya. Makanya stay tune terus Kick and Runs. Nggak tahu nih big match apa charity atau apa. Karena ada Manchester City yang berhadapan dengan Chelsea. Kalau misalkan lu jadi Lampard, ngelakuin apa itu buat malam itu? Ya mungkin yang Istiqoroh.
Dan 3 poin ya menurut saya harga mati buat City.